Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudara-saudara, materi kita pada pertemuan ini adalah tentang model komunikasi. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bagi yang belum subscribe silakan di-subscribe dan tentunya juga di-like juga pada materi ini. Sebagaimana di slide ini dapat kita lihat bahwa model komunikasi itu bisa dilihat dari model analisis dasar komunikasi, kemudian model proses komunikasi dan model komunikasi partisipasi. Kita akan lihat dari tiga ini secara maraton satu per satu. Nah, yang pertama itu model komunikasi dari segi model analisis dasar komunikasi. Yang pertama dari model pertama ini adalah, atau bagian pertama ini adalah ada model klasik. Model klasik atau model dari Aristoteles. Dilihat kalau di model yang digambarkan oleh Aristoteles ini hanya 3 unsur komunikasi itu. Yang pertama ada sender itu komunikator kalau bahasa lainnya itu pengirim pesan. Kemudian di tanda panah yang hijau itu ada pesan atau message. Kemudian ada receiver atau komunikan yang umum disebut atau sering kita dengarkan, yaitu receiver itu adalah komunikan. Di model Aristoteles ini atau model klasik ini kita lihat Aristoteles belum menempatkan unsur media. Artinya bahwa komunikasi itu pengirim, kemudian pesan dan penerima. Jadi Aristoteles tidak menyinggung media yang dipakai dalam aktivitas komunikasi itu. Maka muncul nanti kemudian model klasik atau model Aristoteles ini dikenal dengan keterampilan retorika. Yang kedua ada model analisis dasar ini yang berasal dari Lasswell. Lasswell mengatakan bahwa komunikasi itu satu proses yang selalu menimbulkan efek atau pengaruh di dalam aktivitasnya. Maka ini kalau Aristoteles tadi hanya 3 yang disajikan, yaitu pengirim, kemudian pesan dan penerima, tanpa ada media, tanpa ada efek, maka di model Lasswell ini ada di sini who says what, in which channel, to whom, kemudian with what effect. Ini Lasswell mengatakan begitu, Harold Lasswell. Jadi menurut Lasswell itu di sini ada efeknya atau ada pengaruh dari aktivitas komunikasi itu. Kemudian berarti kalau kita ingin melihat atau menganalisis aktivitas komunikasi menggunakan model Lasswell ini, maka kita lihat 5 unsur ya. Kalau Aristoteles itu kan hanya 3 unsur, di sini 5. Who itu siapa, says what, si siapa tadi mengatakan apa, itu isi pesannya atau pesannya, in which channel, dengan media atau salurannya apa. Jadi diperhatikan oleh Lasswell sampai ke salurannya. Kemudian to whom, maksudnya kepada siapa, itu komunikan. Hampir mirip kalau ini ya, unsur komunikan itu ada di model Lasswell dan Aristoteles. Kemudian di sini adalah with what effect, apa efeknya, apa pengaruh dari komunikasi yang dilakukan. Ini model dari Lasswell, Harold Lasswell nama lengkapnya. Kemudian yang ketiga masih bagian dari yang pertama ya, tapi ini model dari Shannon and Weaver gitu. Si Shannon ini menyebutkan bahwa komunikasi itu menitik beratkan pada pengiriman pesan melalui saluran elektronik. Nah, kalau tadi Lasswell hanya media secara umum, ini Shannon ini sampai salurannya itu ditentukan
elektronik. Kemudian dan Xenon ini juga memperhatikan adanya noise, adanya gangguan, ya, gangguan dari aktivitas komunikasi yang dilakukan. Nah, itu diperhatikan sampai ke sana. Kalau gangguan itu kan noise itu ada noise internal, ada eksternal. Internal itu bisa saja dari kondisi psikis peserta komunikasi, baik bisa dari komunikannya atau dari komunikator itu sendiri, atau mungkin bisa dari unsur pesannya, atau bisa juga dari unsur medianya. Ini semua diperhatikan. Ketika ada pesan tidak efektif, maka kita tidak bisa langsung menyebutkan bahwa oh ini enggak betul ini penyampai pesan, tidak bisa begitu. Tapi masing-masing unsur komunikasi, mulai dari sender atau komunikator sampai ke receiver, medianya juga, kemudian isi pesannya, itu semua harus ditelaah. Apakah memang di situ mengandung kemungkinan adanya gangguan-gangguan? Ya, jadi tidak bisa satu fokus kita langsung menjudge, mengatakan bahwa ini gangguannya ini atau yang nggak bagus ini adalah penerima pesan atau penyampai pesan. Bisa saja medianya, begitu seterusnya. Jadi model dari Xenon ini dia juga memperhatikan noise atau unsur gangguan dalam aktivitas komunikasi. Dan komunikasi itu berakhir setelah sampai pada tujuan tertentu. Artinya ketika ada destinasi atau tujuan yang sudah dicapai dari aktivitas komunikasi itu, maka di situ berarti sudah berakhir komunikasi, kata Xenon. Kemudian masih lanjutannya bahwa noise itu biasanya itu berakibat pada kegagalan komunikasi. Nah, tentunya begini, agar semua gangguan yang muncul dalam aktivitas komunikasi bisa diatasi sehingga komunikasi itu berhasil, maka semua gangguan yang muncul itu setelah dideteksi, kita tahu di mana kesalahannya atau gangguan itu bermula atau muncul, maka harus diatasi terlebih dahulu sebelum proses komunikasi itu berlangsung. Ya, kalau misalnya pakai tadi kan elektronik tadi ya, kalau misalnya pakai radio contohnya itu, maka bisa jadi gelombang ataupun udara, cuaca ataupun apalah nama frekuensinya tidak cocok sehingga mungkin muncul residu di situ. Ini kata Xenon tadi sebagai contoh dari pelengkap penjelasan yang slide sebelumnya. Nah, saudara-saudara, itu kan sudah sampai tentang model analisis dasar komunikasi. Coba saudara jelaskanlah apa kesan yang Anda dapat dari model analisis dasar komunikasi ini. Silakan Anda simpulkan. Berikan 2 kesan saja. Kirim jawaban Anda ke grup WhatsApp kita ya. Baik, yang kedua, ada model proses komunikasi. Ada model proses komunikasi. Ini kita lihat menurut Scrum, ini ada komunikasi itu adalah proses yang dinamis, terjadi secara simultan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sumber dan penerima kedudukan yang sama ya, dan proses komunikasi dapat dimulai dan berakhir di mana saja dan kapan saja. Ini prosesnya. Berarti kalau menurut beliau ini komunikasi itu terjadi secara simultan, dan ketika ada komunikasi terjadi di antara orang, di antara beberapa orang itu, maka di situ ada proses saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi dia lebih dinamis. Karena memang masing-masing orang bisa di saat yang sama dalam proses komunikasi itu, dalam aktivitas komunikasi itu, dia komunikator, dia juga komunikan. Jadi saling mempengaruhi ketika komunikasi terjadi, ya kan? Kemudian dan kalau tadi menurut si Xenon tadi bahwa komunikasi itu berakhir ketika harus ada destinasi yang dicapai atau tujuan yang dicapai, maka ini bisa saja berakhir. Mau sepakat nggak sepakat bisa saja berakhir komunikasi itu, dan di mana saja serta kapan saja. Ini model proses komunikasi dari Scrum, Osgood dan Scrum. Kemudian ada juga model komunikasi partisipasi. Ini dari
Lawrence, ya. Kemudian Everett Rogers, beliau atau mereka mengatakan bahwa komunikasi suatu proses yang memusatkan ke arah pengertian bersama. Jadi komunikasi itu, model proses komunikasi itu ada komunikasi partisipasi, maksudnya bahwa komunikasi itu ya ada di situ satu pemusatan tujuan, ya, agar bisa mencapai pengertian bersama, ya. Walaupun memang kesamaan pengertian itu tidak pernah sempurna secara penuh. Ini ada contoh di sebelah gambar di sebelahnya itu adalah sebuah gambaran bahwa memang umumnya itu tidak bisa juga mengharapkan terjadi kesamaan pengertian secara penuh. Nah, artinya memang dalam komunikasi itu memang ada upaya ya memahami informasi dengan baik. Di situ ada interaktif, menyatu, dan partisipatif. Jadi jangan pula mengharapkan dalam aktivitas komunikasi itu orang 100% sama dengan kita. Walaupun memang semakin besar daerah bermakna yang dilakukan saat komunikasi dilakukan atau terjadi, itu bisa semakin efektif. Tapi ingat bahwa kesamaan pengertian di antara peserta komunikasi itu tidak akan pernah sempurna secara penuh. Tapi semakin maksimal, maka semakin baik komunikasi itu terjadi, atau komunikasi itu bisa dikatakan efektif. Kemudian ini kalau kita lihat ada beda model komunikasi paradigma lama dan paradigma baru. Kita lihat kalau paradigma lama, ini kita yang selama dulu, bahwa sumber sebagai pelaku dominan, artinya komunikator pengirim pesan itu dianggap sebagai orang yang paling dominan dalam aktivitas komunikasi, dan dia one way, satu arah. Kemudian paradigma lama juga menganggap bahwa komunikasi itu mempengaruhi khalayak dengan metode persuasi propaganda. Kalau paradigma baru itu komunikasi itu bersifat dialogis atau bersifat dua arah, atau kalau yang sering kita dengar ya dikenal dengan two way communication. Kemudian di situ ada interaktif. Kalau yang lama itu satu arah, ini interaktif. Maka nanti ada banyak arah, ya. Ada one way, two way, ada banyak arah. Jadi komunikasi itu memang ya, tidak satu arah saja. Walaupun memang kalau misalnya dalam proses pembelajaran, kita guru, dosen, atau ustadz ceramah, itu seolah-olah memang dia adalah orang yang pertama menyampaikan pesan, tapi sebenarnya di situ terjadi interaktif di situ. Dan kalau yang lama itu mempengaruhi dari yang komunikator kepada komunikan, mempengaruhi khalayak, maka ini dalam paradigma baru itu di situ ada mutual understanding, ada proses penyamaan tadi itu, penyamaan pengertian. Jadi ini beda antara paradigma lama dan paradigma baru. Nah, saudara-saudara, tentang bentuk-bentuk komunikasi ini kita akan lanjutkan lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.